15 bulan. 15 bulan adalah waktu yang dibutuhkan warga Gaza untuk bertolak dari rasa keputusasaan menuju kegembiraan. Di antara keputusasaan dan kegembiraan itu, terdapat kolam darah yang tak terukur. Lebih dari 46.000 nyawa termasuk lansia, perempuan, dan anak-anak hilang begitu saja sejak Israel mengokupasi Gaza 15 bulan yang lalu. Dan di tanggal 19 Januari kemarin yang ditunggu-tunggu warga Gaza dan masyarakat internasional akhirnya terjadi. Ya, Israel dan Hamas resmi melakukan gencatan senjata atau ceasefire. Presiden Joe Biden menyatakan bahwa gencatan senjata kali ini ditujukan untuk mengakhiri perang secara permanen. Namun, satu hari setelah gencatan senjata, Netanyahu menyatakan bahwa Israel mempunyai hak buat mulai kembali pendudukan. Andai kesepakatan di gencatan senjata itu ada yang gagal. Dan dia bilang bahwa Israel sudah di-backing sama Amerika untuk melakukan hal ini. Pertanyaannya, apa arti dari gencatan senjata ini? Apa aja isinya dan bagaimana prosesnya? Bagaimana hukum internasional memandangnya? Dan yang paling penting, apakah gencatan senjata ini akan dipatuhi? Let's talk about this. I'm Fathia Izati and welcome to Jurnal Hukum. Oke, kita harus paham dulu bahwa gencatan senjata ini sebenarnya sudah dimediasi dari lama. November 2023 sempat ada gencatan senjata yang berlangsung kurang lebih selama 1 minggu. Yang mana ada ratusan sandera dibebaskan, baik dari pihak Israel maupun Hamas. But it failed. And then, President Biden kembali menyodorkan proposal ceasefire pada Mei 2024 yang ditolak Israel secara mentah-mentah. Dan sebenarnya proposal ini adalah menjadi basis dari ceasefire agreement yang sekarang. Let me say it again, a permanent end of the war. And over 8 months, many things has happened. Mulai dari resolusi gencatan senjata dari PBB yang selalu mandek, pembunuhan petinggi Hamas Yahya Sinwar, konflik Israel dan Hezbollah, dan masih banyak lagi. Kejadian-kejadian ini membuat gencatan senjata seperti angin lalu aja. So, kenapa baru sekarang disetujuinya? Banyak yang mengatakan bahwa Donald Trump lah yang menjadi kunci sekaligus pembeda di balik kesepakatan ini. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Pada awal Desember, Trump menekan bahwa sandera-sandera Israel di Gaza harus dibebaskan. Jika tidak, there will be hell to pay in the Middle East. Gak ada yang tahu maksudnya apa, tapi yang jelas Trump pengen masalah ini selesai sebelum pelantikannya. Lalu timnya Presiden Trump bernama Steve Witkoff juga disinyalir terlibat secara intens dalam upaya gencatan senjata kali ini dan mendesak Netanyahu agar menyetujuinya. Jadi, ada 3 fase dalam gencatan senjata ini. Fase pertama akan dilakukan selama 6 minggu. Dan ini udah berlangsung ya, 33 tawanan Israel akan dibebaskan oleh Hamas. Sebagai gantinya, Israel juga akan membebaskan ribuan tahanan Gaza yang mereka penjarakan. Secara bertahap, Israel juga akan menarik pasukannya dari pemukiman di Gaza. Yang artinya, warga Gaza juga bisa kembali ke tanah mereka. But for your information aja nih, sejak pendudukan Israel, 90% atau 1,9 juta warga Gaza sudah tergusur dari rumahnya. Can you imagine that? Coming back to nothing, coming back to your house being destroyed, to rubbles. I don't think that's fair. Lalu, bantuan kemanusiaan yang selama ini mandek dan blok oleh Israel juga harus segera dibuka dan harus segera bisa berdatangan ke Gaza. Di fase pertama ini juga, kira-kira di hari 16 gencatan senjata, negosiasi untuk lanjut ke fase kedua dan ketiga akan dilakukan. Fase kedua bakal ditandai dengan Hamas yang harus membebaskan lebih banyak tahanan Israel, begitu pula sebaliknya. Lalu key point-nya ini, Israel harus menarik secara penuh pasukannya dari Gaza. Jika ini berhasil, kita masuk ke fase ketiga. Hamas akan menyerahkan tubuh tawanan Israel yang meninggal, begitu pula sebaliknya. Lalu mereka juga akan membuat rencana jangka panjang untuk pembangunan kembali everything that they have destroyed in Gaza. In theory ya, seharusnya ketiga fase inilah yang seharusnya terjadi. Lalu bagaimana hukum internasional memandang gencatan senjata ini?
Yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya tidak ada satupun hukum internasional yang mengatur secara spesifik mengenai gencatan senjata. Tapi ada legal framework yang bisa kita gunain, seperti di dalam International Humanitarian Law, Customary International Law, maupun Piagam PBB Chapter 7. Nah, sebenarnya PBB itu udah berkali-kali nih mencoba untuk mengeluarkan resolusi gencatan senjata Israel-Hamas. Contohnya resolusi 2728 yang dikeluarkan Maret tahun lalu, 2024. Namun, Israel menolaknya secara mentah-mentah. Padahal, resolusi PBB itu sifatnya legally binding loh, alias mengikat secara hukum, alias harus dipatuhi. Of course, kita juga nggak lupa dengan putusan International Court of Justice yang menyatakan bahwa Israel harus segera mengakhiri pendudukannya di Gaza. Tapi lagi-lagi, walaupun ini juga sifatnya legally binding, Israel menghiraukannya. Israel basically doesn't give a crap. Ngomongin legally binding ini tuh penting loh, karena biasanya gencatan senjata antara Israel-Hamas tuh bersifat komitmen aja. Biasanya dimediasi oleh pihak ketiga seperti Qatar, Mesir, Amerika, atau negara-negara lain. Bisa jadi komitmen ini dikhianati, bisa jadi enggak. But most of the time, gencatan senjata antara kedua belah pihak ini gagal di tengah jalan. Contohnya, ceasefire November 2023 cuma bertahan kurang lebih seminggu. Ini gagal karena kedua belah pihak saling menuduh melanggar perjanjian. Jadi kalian bisa bayangin kan, keputusan yang sifatnya legally binding aja, yang harusnya mengikat secara hukum itu bisa aja nggak dipatuhin. Apalagi yang sifatnya komitmen biasa. Hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus kekhawatiran untuk gencatan senjata kali ini. Apalagi nggak semua pejabat Israel maupun warganya itu setuju dengan gencatan senjata. Mereka menolak keras untuk menarik pasukannya secara penuh dari Gaza. Beberapa koalisi Netanyahu pun mundur dari kabinetnya. Dan yang lain pun mengancam akan melakukan hal serupa. Apalagi kita tahu dulu Netanyahu pernah bilang ingin menghancurkan Hamas sampai ke akar-akarnya. Intinya, this whole ceasefire deal is not something new. Perjanjian tersebut sering disusun dan dilanggar. After all, gencatan senjata hanyalah jeda singkat dan mungkin tak akan mengakhiri pendudukan di Gaza. Dengan kata lain, kesenangan yang sekarang dirasakan oleh warga Gaza bisa aja berubah jadi teror. Entah besok, minggu depan, bulan depan, who knows? Terlepas dari itu, kita hanya bisa berharap bahwa binar mata warga Gaza akhir-akhir ini bisa terpancar untuk selama-lamanya. Remember, it doesn't end when a ceasefire happens. It's ceasefire now, decolonization, and the complete freedom for the Palestinians. Aku Cia, sampai jumpa di episode berikutnya.